Si pemilik mobil malah balesnya pakai surat-suratan gitu. Nah ini sama sama si yang punya rumah, emang mobil yang parkir tuh diapain? Kayaknya ada yang skip dah. Aduh, tahu nggak? Ada yang skip, apaan yang dibalas kan? Iya. Saat si empu mau keluar rumah, gerbangnya kehalang tuh mobil merah. Si pemilik mobil malah bales. Maksudnya si mobil merah itu diapain dulu? Balesnya apa emang? Nggak ada apa-apa lagi, Pak. Aduh, aduh. Ini naskahnya kurang satu paragraf nih. Oh, ini gimana, Bos? Lah si empu rumah mau keluar, gerbangnya kehalang tuh mobil merah. Si pemilik mobil malah bales. Berarti mobil merah diapain dulu? Enggak, udah parkir di situ. Gemboknya mana? Mau gembok mana gemboknya? Ambil cari gemboknya dulu sana. Aduh. Ayo, cari gemboknya dulu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di Baber Show, baca berita ala Bang Koboy. Mohon maaf teman-teman, AC di studio dingin banget. Oke teman-teman, ini Bang Kobe udah siapin berita-berita otomotif, bahkan yang nyerempet otomotif. Jadi ini beritanya ringan-ringan aja, nggak bakal bikin kalian mikir, cukup tahu aja. Berita pertama. Sebelum membaca berita, biasa kita protokol kesehatan dulu Mas Bro ya. Nah, kameranya juga semprot. Itu dia tuh, sekarang gila. Berita pertama. Nah, ini mungkin berita yang bisa kalian tiru nih kalau mengalami hal yang sama. Jadi beritanya kayak gini teman-teman. Jadi ada kasus atau jurus unik buat pemilik rumah yang di depan gerbangnya atau di depan rumahnya itu dijadiin lokasi parkir liar mobil gitu ya. Nah, barangkali sering kita temui nih di komplek rumah kita ya enggak? Tahu-tahu di depan rumah kita ada mobil tetangga atau mobil siapa parkirnya di situ udah nyemplok gitu kan. Kita mau keluar mobil, keluar motor, kita kehalangan. Nah, ini ada peristiwa dan ini benar-benar terjadi. Ini di video TikTok yang disebar oleh akun Ade Bonbon. Nah, Ade Bonbon jadi nggak cuma S Bonbon. Jadi ceritanya rumah bokap atau nyokapnya itu jadi korban orang parkir mobil sembarangan. Dikirain cuma sebentar parkirnya, nggak taunya sampai semalam suntuk gitu. Nah pada saat bokapnya atau nyokapnya itu mau keluar, kehalangan sama si itu mobil tetangga itu nggak tahu punya siapa nggak jelas ya. Apa gimana? Gerbangnya kehalang tuh mobil merah. Si pemilik mobil malah balas. Nah sama nyokapnya ini diapain mobilnya kok? Nah, tar dulu. Selanjutnya saat si empu rumah mau keluar, gerbangnya kehalang sama tuh mobil merah. Maksudnya kehalang sama mobil si parkir liar itu ya. Nggak tahu punya tetangga atau punya orang. Si pemilik mobil malah balesnya pakai surat-suratan gitu. Nah ini sama sama si yang punya rumah, emang mobil yang parkir tuh diapain? Kayaknya ada yang skip dah. Aduh, tahu nggak? Ada yang skip, apaan yang dibalas kan? Iya. Saat si empu mau keluar rumah, gerbangnya kehalang tuh mobil merah. Si pemilik mobil malah bales. Maksudnya si mobil merah itu diapain dulu? Balesnya apa emang? Nggak ada apa-apa lagi, Pak. Aduh, aduh. Ini naskahnya kurang satu paragraf nih. Mana bos? Lah si empu rumah mau keluar, gerbangnya kehalang tuh mobil merah. Si pemilik mobil malah bales. Berarti mobil merah diapain dulu? Enggak, udah parkir di situ. Gemboknya mana? Mau gembok mana gemboknya? Ambil cari gemboknya dulu sana. Aduh. Ayo, cari gemboknya dulu. Aduh. Jadi ternyata maksudnya ini si mobil merah yang ngalangin tuh digembok. Digembok karena ngeselin kali ya. Tapi si pemilik mobil yang digembok itu bales, tapi balesnya pakai surat-suratan. Dia nempelin kertas yang ada tulisan permintaan maaf, kira-kira gitu. Mestinya jangan begitu.
permintaan maafnya langsung ke pemilik rumah karena kita istilahnya udah salah kan. Iya, gitu Mas Bro. Tapi sebenarnya yang penting adalah jangan sampai parkir di depan rumah orang. Ya, semua orang juga tahu ya. Dan itu banyak terjadi di kota-kota besar, mobilnya 2, 3, carportnya cuma 1, akhirnya parkirnya di depan rumah orang. Bahkan sempat viral juga, udah parkir depan rumah orang dikasih kanopi. Iya, bener nggak? Wah, jangan ditiru ya Mas Bro ya. Oke, itu yang nyari gembok tadi mana? Udah lupain aja ya. Lupain aja. Lupain aja udah, biarin biar. Gimana? Ya biarin aja nyari bong sampai ketemu lah dia, biarin dah. Udah biarin aja. Jadi ini naskahnya kurang 1 paragraf. Dia nanya gemboknya mana. Aduh, kacrut juga tuh. Siapa sih tadi kaos merah? Siapa sih? Tapi itu masuk YouTube kan tadi tuh ya? Ada orang masuk studio ya? Iya, nyari gembok. Oke teman-teman, kita ke berita selanjutnya. Tata Motors selimutin mobil pakai balon plastik biar bebas corona. Ini baru berita hot nih ya. Jadi ini soal mobil Tata Motors yang dibikin biar nggak ketularan virus corona. Bayangin aja dipakein masker gitu ya di grill mobil biar udara nggak masuk ke mesin mobil. Awalnya sih mikirnya begitu ya, tapi nggak juga gitu kali ya. Seperti dilansir oleh Livermins, Tata Motors ingin mobil yang dikirim ke pembeli itu bebas corona. Oke, jadi niatnya sudah bagus. Caranya dengan menyelimuti seluruh mobil pakai safety bubble. Jadi dibungkus gitu ya, kayak ada kan di rumah-rumah kadang-kadang dibungkus mobilnya itu dibungkus plastik gitu atau motornya. Itu macam plastik yang gelembung gitu kan. Oke. Emangnya ampuh? Nah, ini pertanyaannya. Menurut Tata Motors sih diklaim itu ampuh dengan cara maskerin seluruh bodi mobil itu bisa menangkal virus corona. Ya kalau Bang Kobo mah rada-rada nggak percaya bisa bebas corona ya Mas Bro ya. Mending pastiin aja, terutama si marketingnya, orangnya waktu ngirim mobil itu ya tentu udah pakai masker, ketemu pembeli sebelumnya udah cuci tangan dan sebagainya. Atau kalau perlu mobilnya disemprot dulu kan. Biasanya disinfektan ya, disemprot dulu mobilnya luar dalam. Tapi ada bahayanya juga Mas Bro. Mobil sering disemprot disinfektan bisa ngerusak cat body mobil loh. Nah, itu ada di YouTube-nya Bang Kobo itu. Nah, terus habis itu mungkin setelah dikasih customer, mobilnya dicuci bersih sebelum kita pakai. Mungkin itu bisa menangkal bebas corona. Tapi kalau menurut saya, kalau Tata Motors apalagi mobil India itu jangan mobilnya yang diplastikin Mas Bro. Jangan diplastikin mobilnya, orangnya. Orangnya. Aduh. Oke Mas Bro, berita selanjutnya. Berikut ini adalah daftar 25 nama mobil yang menggelikan berarti lucu dan pernah ada. Ini dikutip dari automobilemac.com. Sebanyak 7 diantaranya. Kalau 25 kepanjangan, 7 aja ya. Jadi terserah saya aja mau 7 mau 8 terserah saya. Jadi saya ambil 7 aja nih. Yang pertama, nah ini udah menggelikan nih, lucu nih. Daihatsu Naked. Kalian tahu artinya apa? Naked artinya telanjang. Naked ya, bukan nekat tapi naked. Kalau itu masuk Indonesia Mas Bro, namanya Daihatsu telanjang. Itu kan gondal gandul. Porno aksi itu. Di jalan tol, di jalan raya kita ngeliat, wih Daihatsu gondal gandul lah kan gitu kan. Oh cilaka tuh. Tapi bener nih ada, namanya Daihatsu Naked ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Mitsubishi Topo BJ. BJ ya, ingat BJ nggak pakai I ya. Hah? Si Topo melakukan BJ gitu. Ya elah gue ketawa sendiri. Tapi kenapa BJ di sini maksudnya adalah Big Joy. Jadi Mitsubishi Topo Big Joy disingkat BJ. Nah, sebentar. Pasti pikiran Anda langsung ngeres nih. BJ itu artinya apa? BJ ya, nggak pakai I. Oke, jadi Anda simpulkan sendiri. Jadi Mitsubishi Topo Big Joy itu artinya. Karena mungkin kata-kata BJ ini terlalu vulgar di Indonesia, jadi mobil ini nggak masuk ke Indonesia. Soalnya nanti kalau masuk sini ada yang pakai, wih mobilnya
wih mobilnya biji gitu kan nggak enak. Wih ada biji jalan gitu maksudnya. Waduh, biasa intermezzo Mas Bro, intermezzo. Yang ketiga, Toyota Velfire. Nah, ini mobil ini masih ada nih sampai sekarang nih. Jadi apa yang lucu dari mobil ini ya? Oh, jadi ternyata menurut tulisan di Automobile Mag itu kata Velfire seperti bernada ancaman yang kalau diucapkan jangan sampai menyinggung umat beragama. Waduh, ini kok parah begini ya artikelnya ya. Sebab banyak di negara Velfire bisa diucapkan menjadi Hellfire. V bisa dibaca H, itu artinya api neraka. Kamu akan menderita di Velfire yang kekal, begitu candaannya. Atau mungkin itu gaya sayap ayam yang sangat panas. Kok ayam sih? Gimana sih ini? Ini bener gak sih? Kan kita ngomong Velfire kenapa jadi sayap ayam? Wah ini artikelnya, wah bener apa kagak sih nih? Nah ini mungkin yang paling cocok disajikan dengan Suzuki Celerio. Nah ini ada apa sama Celerio? Suzuki Celerio kan pernah masuk Indonesia ya, pernah dijual di Indonesia. Jadi ternyata Suzuki Celerio ini juga artinya nggak kalah lucu Mas Bro. Kenapa cocok disajikan dengan sayap ayam panas? Maksudnya Velfire tadi itu ya. Ternyata makna Celerio adalah sayuran rendah kalori. Ya mungkin karena masyarakat konsumen Indonesia nggak doyan sayur, jadi penjualan Suzuki Celerio di Indonesia nggak begitu sukses Mas Bro. Mungkin masyarakat Indonesia senangnya gorengan ya, bukan sama sayuran. Lanjut kita yang kelima yaitu BYD Song Max. Song Max berarti lagu yang maksimal. Song lagu, Max maksimal. Nyanyian penuh, nyanyian full. Apalagi nih artinya? Ya kira-kira gitu ya. Ngomong-ngomong BYD itu kan pabrikan mobil asal Cina ya. Ya betul. Terus apa urusan nama Song Max? Gimana sih? BYD iya mobil Cina. Bahkan ini Bakri Auto Parts kan mau jualan bus BYD kan. Ini BYD mobil listriknya taksi kan. Terus urusan nama Song Max apa ya bos? Gak ada, udah sambung aja. Aduh ini script writernya nih kacau banget. Script ya? Script. Script apa script sih? Script ya? Script writer. Yang keenam, Volkswagen Gol ya, bukan Golf tapi Volkswagen Gol. Gol berarti ya gol, masuk ke gawang sepak bola apa gimana gitu. Jadi Volkswagen Gol ini adalah produk Volkswagen di Brazil. Mobil ini adalah mobil entry level yang laris di Brasil dan di Argentina sejak diperkenalkan pada tahun 1980. Ada versi sportinya dan itu disebut Gol GTI. Terus lucunya di mana, Pak? Ini lucunya di mana? Aduh, gue semprot dulu nih artikelnya nih. Psst, psst, psst. Terus lucunya di mana ini? Oke, selanjutnya nomor 7 yaitu Daihatsu Applause. Applause itu. Nah, tepuk tangan. Jadi sedan ini berpenampilan sangat konyol dengan nama yang sama konyolnya. Ini adalah mobil yang ternyata lumayan pinter Mas Bro. Meskipun secara profil terlihat seperti sedan, sebenarnya adalah hatchback. Lanjut. Jadi applause itu artinya kan tepuk tangan. Jadi kalau dapat applause berarti mendapat apresiasi atau pujian dalam bentuk tepuk tangan. Nah, apakah mobil Daihatsu Applause ini sesuai namanya mendapatkan applause atau tepuk tangan dari konsumen? Kayaknya enggak ya. Kayaknya mobil ini juga enggak terkenal, enggak dicari-cari kolektor. Ya, tapi karena udah dibikin ya kita kasih tepuk tangan lah Mas Bro gitu ya. Daihatsu Applause. Tapi kalau lewat di sini, lewat nih nyalip kita, set, tepuk tangan. Capek bos, lihat mobil ginian. Lanjut berita selanjutnya Mas Bro. Set ini AC-nya dingin banget ini 16 derajat. Daftar 10 mobil kecil alias K-Car yang aneh yang pernah ada. Ini kami kutip dari hotcars.com dan 5 diantaranya adalah 1. Yamaha AMI, AMI. Basisnya adalah Daihatsu Opti. Yamaha AMI mempertahankan mesin 55 horsepower tapi menambahkan body kit yang terinspirasi dari Ferrari F40. Jelas tidak dimaksudkan untuk dianggap serius, AMI adalah mobil kecil yang lucu dengan beberapa
proporsi yang konyol. Awalnya sebanyak 600 unit diproduksi dari mobil berbentuk telur tersebut direncanakan untuk diproduksi. Tapi pada akhirnya hanya 3 yang dibuat. Yang itu membuatnya langka dan terlihat lucu. Nomor 2, Datsun Baby, BABY, Baby. Sesuai namanya, mobil ini didesain untuk dikendarai anak-anak. Diperkenalkan pada tahun 1965, Taman Kanak-kanak Kodomo no Kuni yang berbasis di Yokohama, Jepang melayani kursus mengemudi untuk mengajari anak-anak kecil cara mengoperasikan mobil serta keterampilan di jalan raya. Sebanyak 100 mobil Datsun Baby dibuat dan diberikan ke TK untuk digunakan di jalur mengemudi. Jadi ngajarin anak-anak kecil untuk belajar berlalu lintas ya. Dan semuanya sudah dilengkapi dengan suspensi independen, keren juga, transmisi otomatis, dan kontrol yang membuatnya terasa dan dikendarai seperti mobil jalanan asli. Untuk keselamatan, kecepatan tertinggi dibatasi hingga 18 mile per hour dan dipasang bumper yang mengelilingi mobil. Oh, mungkin maksudnya mirip bom kar kali ya. Ya bom kar yang pinggirnya ada bumpernya gitu. Jadi teking gitu ya kali ya. Oke. Ini berita lucu atau enggak Pak ya? Atau oh ini serius. Tapi kok tetap lucu ya? Lanjut nomor 3, Fuji Cabin Model 5A. Jadi sebelum Subaru dibentuk, perusahaan induknya yaitu Fuji Heavy Industries telah memproduksi transportasi terjangkau yang populer untuk konsumen Jepang seperti skuter Fuji Rabbit. Nah ini pasti teman-teman tahu nih, ada skuter Rabbit. Serta beberapa mobil mikro aneh yang tidak bisa disangkal keanehannya. Salah satunya adalah Fuji Cabin Model 5A. Ini dibuat pada tahun 1955. Model kabin 5A memiliki desain yang aneh tapi dikemas dengan inovasi seperti konstruksi monokok dan dapat mencapai kecepatan tertinggi sekitar 37 mph hanya dengan mesin kecil 1 silinder. Mobil ini seolah seperti pedang bermata dua karena begitu canggih pada saat produksinya masih sulit. Dan akhirnya hanya 85 unit model kabin A yang dibuat. Ya mungkin karena saking canggihnya jadi susah dibikin. Nomor 4, Honda Famos. Kendaraan ini menggunakan basis Honda N360 yang sangat kecil. Famos artinya adalah mobil pantai. Wih, banyak pemandangan asik nih kalau di pantai nih. Berukuran kecil yang terinspirasi oleh kendaraan rekreasi berbadan terbuka seperti Fiat 500 Jolly. Anehnya, desainnya juga sama langka dengan harga 2.500 dengan sorry. Anehnya desainnya juga sama langka dengan hanya 2.500 Famos generasi pertama yang diproduksi selama 3 tahun masa pakainya. Dan itu menjadikannya sebagai salah satu kei-car yang unik dan dapat dikoleksi. Tapi nyari mobil ini di mana Mas Bro? Ini apa namanya tadi tuh? Honda Famos. Waduh, di mana nyarinya ya? Di Kampakan ada nggak ya? Nomor 5, Daihatsu Miragino. Nah, ini sudah cukup lama hadir. Daihatsu Mira telah dijual sejak 1980 sebagai kei-car yang punya ciri khas dan terjangkau. Pada tahun 1999, Mira yang mirip dengan Subaru Sambar Diaz klasik telah dibuat dan diberi nama Miragino. Mengikuti formula yang sama, desain yang terinspirasi oleh vintage ditambahkan ke Mira untuk mengubah mobil menjadi sesuatu yang benar-benar unik. Generasi kedua Miragino dirilis pada akhir tahun 2004, tetapi tidak sesuai dengan gaya vintage sebenarnya dari generasi pertama. Aduh, ini berarti makin kesini bentuknya semakin gak punya ciri khas lagi Mas Bro ya. Jadi bentuk bodi mobilnya itu sama kayak kalau di sini tuh Daihatsu Ayla ya yang sekarang ada ya. Salah satu mobil LCGC yang laku di sini. Tapi ngomong-ngomong kok bagusan yang dulu ya? Kemunduran. Iya kemunduran. Ini kemunduran atau kemajuan desain nih?
dibandingkan yang dulu-dulu kayaknya grillnya kayak Mini Cooper gitu, bener nggak sih? Oh, jangan-jangan diambil grillnya juga nih, desain grillnya Ayla kan mirip tuh. Oh, jadi dia kayaknya ngambil desain tahun 1980. Jadi lo kalau beli Daihatsu Ayla dan teman-temannya itu mungkin desain-desain zaman dulu dikembangin lagi, dimodernisasi lagi, kira-kira begitu Mas Bro ya. Tapi saya nggak tahu itu kemunduran atau kemajuan. Ya silahkan Anda simpulkan sendiri. Ya kalau maju, kalau kemajuan ya dorong ke belakang. Kalau kemunduran ya dorong ke depan supaya dia parkirnya pas gitu ya. Jangan maju, jangan mundur. Kira-kira begitu Mas Bro, Baberso Bang Koboy di episode ini. Ya, semoga menarik nih, kita bisa ketawa-ketawa ya. Apalagi tadi ada orang asing tiba-tiba masuk ke studio nyari gembok. Itu lucu-lucu tuh, itu lucu banget. Oke Mas Bro, sampai jumpa lagi di Baberso berikutnya. Baca berita ala Bang Koboy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mas Bro, semprot dulu protokol kesehatan. Cus 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 cus. Oke, jangan lupa Jumatan. Oke, mantap.